Ya, salam Bapak Ibu, selamat pagi. Salam, salam, salam jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Pagi ini kita bersyukur oleh karena anugerah dan kasih Tuhan. Kita boleh ada di tempat ini. Kita boleh bersama-sama menyiapkan ibadah saat pagi ini. Mari saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau datang, kita memulai ibadah saat pagi ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di tengah-tengah kesulitan yang ada, kami tetap memuji, kami tetap meninggikan Tuhan, kami tetap memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya di tengah-tengah kesulitan ini penyertaan-Mu tetap ada. Berkati dari awal pertengahannya hingga akhirnya ibadah kami pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita datang kembali. Kami datang menyembah-Mu. Kami datang meninggikan Engkau ya Tuhan. Kami datang memuji nama-Mu. Sungguh besar kasih-Mu buat kami ya Tuhan. Kau rela mati buat kami ya Tuhan. Kau rela mati buat kami ya Bapa. Terima kasih kami datang padamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Cara-Mu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Cara-Mu telah layakan kehidupanku.
nyata di sepanjang hidup. Dadaku telah layakan kehidupanku. Mari katakan tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
Mari jemaat sekali lagi, ku tinggi. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Lebih segala, rasakan Tuhan hadir tengah-tengah kita pagi ini. Kita percaya seiring kita menyembah Tuhan, kuasa-Nya dinyatakan. Mari tinggikan Tuhan. Sementara kita menyembah Tuhan, sakit pun disembuhkan. Sementara kita menyembah Tuhan, persoalanmu Tuhan selesaikan. Mari sekali lagi dengan iman katakan, ku tinggikan Engkau lebih segalanya. Di tengah kesukaran, apakah engkau bersyukur di hadapan dalam roh? Mari kita berikan korban syukur ke Tuhan. Ku tinggikan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Siakara bata sikira bala bala bata sikura bala 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 bala. Siara bala 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 bata sikura bala 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 bata kara bala bata kara bala bala bala. Kami percaya di tengah kesulitan yang kami alami hari-hari ini, Engkau tidak tinggal diam ya Tuhan. Di tengah kesulitan yang sedang kami alami hari-hari ini, Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kami ya Tuhan. Di saat badai bergelora, kami tenang Tuhan, karena Engkau bersama dengan kami Tuhan. Ya karabata surah bala 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 karabala.
di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Mari angkat tanganmu, katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau ada. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau ada. Mari sekali lagi, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau ada. Kami tenang bersamamu ya Tuhan. Kami tenang bersamamu ya Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Mari angkat tangan kita, katakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah
sudah puji-puji Engkau, kami sudah tinggikan Engkau Tuhan malam ini, pagi ini ya Tuhan. Sebentar kami mau terima firman-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan. Kami tahu Engkau sudah mengasihi kami dengan memberikan diri-Mu buat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, berikan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Mari angkat tangan kita katakan, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kau mati buat kami ya Tuhan. Biar wanita saja pujikan lagu ini. Mari kita pria, kita bersyukur.
sucikan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Engkaulah segalanya. Mari bersama-sama. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur pagi ini. Kami sudah tinggikan Engkau, kami sudah muliakan Engkau. Sebentar kami mau belajar firman-Mu, beri kami hati telinga seorang murid Tuhan, mengerti apa yang Tuhan katakan. Beri kami roh hikmat, pengertian dan pewahyuan. Ketika firman-Mu disampaikan, hati kami diubahkan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tadi sudah memuji, sudah meninggikan Tuhan kita. Tiba waktunya kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Sampai hari ini Bapak Ibu kita belum bisa beribadah secara konvensional atau tatap muka dengan muka karena keadaan bangsa kita. Dan kita bersyukur, terima kasih untuk doa-doa Bapak Ibu. Angka menunjukkan bahwa COVID-19 ini menurun, jumlah yang lebih sembuh, yang sembuh lebih banyak daripada jumlah orang yang meninggal. Terima kasih itu semua karena doa Bapak Ibu. Hari ini kita akan melakukan perjamuan suci. Bapak Ibu secara khusus nanti di minggu ini, hari Minggu sampai dengan Sabtu, Bapak Ibu akan didatangi oleh saya beserta para pelayan. Kita bagi waktu untuk bisa mengunjungi rumah Bapak Ibu, sekaligus kita akan melakukan perjamuan suci. Mengingat beberapa masukan bahwa online ini begitu terbatas, banyak yang tidak bisa mengikuti karena fasilitas, karena keadaan yang lain. Untuk itu kita akan bersama-sama melakukan ibadah secara khusus perjamuan suci di rumah masing-masing. Mari kita mau belajar firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan buat kita hari-hari ini di dalam menghadapi situasi dan kondisi yang ada saat ini. Kita akan belajar Bapak Ibu dengan tema hari ini tentang menjadi berkat di tengah-tengah kesulitan. Di tengah-tengah kesulitan, apakah kita bisa menjadi berkat bagi yang lain, atau kita tidak melakukan apa-apa karena keterbatasan situasi yang ada di sekitar kita memaksa untuk kita Bapak Ibu tidak banyak melakukan aktivitas. Tapi saya percaya dalam keadaan apapun Tuhan perintahkan buat kita untuk menjadi berkat. Firman Tuhan berkata, hendaklah terangmu bercahaya di dalam kegelapan. Dunia Bapak Ibu
Bahkan Indonesia sedang mengalami banyak kegelapan hari-hari ini. Kita mendengar mulai banyak kesulitan. Jutaan orang harus kehilangan pekerjaan, Bapak Ibu, karena keadaan ini. Pengusaha tiba-tiba banyak yang bangkrut. Keadaan tidak mudah. Tapi Tuhan minta kita tetap di tengah-tengah kesulitan ini. Kita bukan orang yang kalah, kita adalah, firman Tuhan katakan, lebih dari pemenang. Saya sungguh percaya di tengah-tengah kesulitan ini kita bisa menjadi berkat bagi yang lain. Hidup kita menjadi berkat bukan ditentukan apa yang kita miliki, Bapak Ibu, tapi itu sebetulnya sebuah pilihan. Di keadaan yang sukar ini sebuah pilihan bagi kita untuk kita tetap ada dalam keadaan yang seperti sekarang. Kita tidak bisa lakukan apa-apa, tapi pilihan kedua, kita tetap bangkit dan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Saya percaya ada maksud ilahi kenapa Tuhan izinkan kita mengalami hal ini. Jutaan orang berdoa setiap hari, jutaan orang berteriak, berseru kepada Tuhan. Tapi kenapa wabah ini di beberapa negara tidak segera kunjung selesai? Saya hanya sangat percaya ada maksud ilahi yang baik buat kita. Justru di tengah-tengah kesulitan seperti ini Tuhan mau kita menjadi berkat. Mungkin Bapak Ibu berkata dan menatap pada saya, Pak, menjadi berkat apa yang aku alami, kesulitan. Tapi di tengah-tengah kesulitan ini, maukah kita menjadi berkat bagi yang lain? Yang pertama, Bapak Ibu, ada sebuah pilihan yang kita bisa ambil, yaitu kita menjadi pendoa bagi bangsa kita. Kita menjadi pendoa bagi bangsa kita. Mari kita buka Alkitab kita dalam 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Mari buka Alkitab bersama dengan saya, 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Dikatakan di sini, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu bisa menjadi berkat menurut ayat ini. Mari kita berdiri. Mari kita mengambil sebuah tanggung jawab bersama, yaitu kita menjadi pendoa bagi bangsa kita. Kita menjadi pendoa di tengah-tengah kesulitan ini. Bapak Ibu bisa baca di Yohanes 3 ayat 14, dikatakan di sana bahwa Tuhan dan kuasa Roh-Nya itu tidak terbatas. Doa-doa Bapak Ibu tidak terbatas. Doa-doa Bapak Ibu bisa menembus ruang dan waktu. Walaupun kita di rumah, walaupun kita berdoa di rumah, saya percaya doamu bisa menembus ke tempat yang lain. Sampai ke ujung dunia doamu bisa mengubah orang. Mari kita jadi berkat yang pertama, jadi pendoa bagi bangsamu. Dikatakan di ayat ini, ketika engkau merendahkan diri dan berdoa berbalik dari jalannya yang jahat, Tuhan akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa kita serta memulihkan keadaan kita. Mari katakan kanan kiri, jangan jemu berdoa. Terus tetap berdoa karena kita percaya doa itu punya kuasa yang besar. Saya pelajari Bapak Ibu di Alkitab ditulis Tuhan pernah melakukan pelayanan juga jarak jauh. Kalau kita sebut online, suatu kali ada seorang perwira yang datang ketemu Yesus. Dia berkata, Tuhan, aku punya seorang hamba dan hambaku sedang sakit. Lalu Tuhan berkata, aku mau ke rumahmu. Tuhan, lalu perwira ini merasa tidak layak. Dia berkata, Tuhan, kau gak perlu pergi datang ke rumah kami. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Dan Tuhan tepat melakukan seperti apa yang iman perwira ini punya.
Dia berkata, oleh karena imanmu maka hambamu sembuh. Bukankah ini pelayanan online juga jarak jauh? Tuhan tidak perlu mendatangi si yang sakit, Tuhan tidak perlu menumpangi tangan, Tuhan tidak perlu memegang kepala orang ini, Tuhan tidak perlu menjamah tubuhnya. Dan firman Tuhan mencatat sembuh. Doa kita Bapak Ibu, walaupun kita di rumah, tapi kita percaya menembus ruang dan waktu. Mari setiap hari di doa Bapak Ibu, di mesbah keluarga yang ada, mari kita mengambil posisi sebagai prajurit pendoa bagi bangsa kita. Saya percaya kalau kita sepakat berdoa bangsa kita, buat keamanan, buat orang-orang yang sakit kena COVID ini yang sedang di ICU, doakan mereka, doakan supaya kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Kita berdoa buat angka kematian semakin menurun. Dan kalau kita sepakat bersama, suatu saat Bapak Ibu, kematian tidak ada lagi, dan bangsa kita akan dipulihkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi yang pertama, jadi berkat buat bangsamu, buat orang-orang di sekitarmu, doakan mereka. Kesempatan yang baik ini kita gunakan untuk berdoa, karena doa itu menembus ruang dan waktu, tidak ada batasannya. Gerak fisik kita Bapak Ibu dibatasi, tapi doamu bisa menuju ke seluruh dunia. Dengan bersamaan ketika engkau berdoa dan Tuhan mengizinkan, anakmu mungkin yang sedang di luar kota, keluargamu yang tidak bersama dengan engkau, bersamaan ketika engkau berdoa, dia dijamah Tuhan, dia mengalami pemulihan, dia mengalami terobosan, dia mengalami hadirat Tuhan. Yang pertama, jadi berkat buat bangsa kita. Yang kedua Bapak Ibu, jadi berkat bangsa, ikutin apa yang pemerintah sedang punya rencana, sedang punya planning. Bapak Ibu, pemerintah berkata di rumah saja, kalau tidak perlu Bapak Ibu jangan kemana-mana. Kalau terpaksa keluar Bapak Ibu, gunakan masker, masuk rumah cuci tangan, taat kepada apa yang pemerintah lakukan. Itu kita sudah bisa jadi berkat. Bapak Ibu, saya dengar di beberapa kampung mulai ada jam malam. Bapak Ibu ikutin kegiatan kampung, jadi berkat di sana. Saya percaya di tengah kesulitan yang Tuhan izinkan, Tuhan mau kita tetap jadi berkat. Saya percaya Tuhan tidak mau kita hanya diam, lalu kita seperti orang yang kalah, tidak melakukan apa-apa. Kita seperti orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi di tengah kesulitan ini, mari kita jadi berkat bagi banyak orang. Dengan cara apa? Ambil sebagai prajurit. Firman Tuhan menulis seorang prajurit tidak pernah memusingkan sendiri tentang kehidupannya. Bapak Ibu, seorang tentara atau seorang polisi sebelum dia disumpah, dia akan ditanya, maukah kapan saja diutus pergi untuk pindah jabatan, untuk pindah wilayah, atau pergi berperang. Seorang tentara Bapak Ibu kalau jam 12 malam ditelepon sama komandannya, hari ini kau pergi berangkat berperang, walaupun keadaan istrinya mungkin sedang mengandung, anaknya sedang sakit, si tentara ini karena sudah janji di tengah kesulitan apapun dia tetap berangkat, maka dia akan berangkat. Walaupun Bapak Ibu kita sedang mengalami kesusahan seperti ini, tapi firman Tuhan sama seperti yang tadi saya katakan, bahwa kita ini prajurit Tuhan. Di tengah ketika Tuhan suruh kita melayani, di mana Tuhan suruh kita datang, di mana Tuhan suruh kita pergi, kita akan pergi. Karena kita adalah prajurit yang taat. Mari jadi berkat buat bangsa ini. Yang kedua, kita bisa menjadi berkat. Mari kita buka Alkitab kita di 1 Raja-Raja 17 ayat yang 12 dan seterusnya. Kita mulai dari ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia,
bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambillah bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ayat 12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Bapak Ibu, nanti baca seluruh kisah di 1 Raja-Raja 17 ini. Dikatakan di situ ada seorang janda, dan mereka lebih parah karena mereka mengalami kekeringan selama 3 tahun. Tidak ada hujan selama 3 tahun. Kita bisa bayangkan bagaimana negeri ini begitu kering. Bagaimana Elia juga mengalaminya. Dia tinggal di beberapa waktu di tepi sungai Kerit, tapi akhirnya sungai itu dan kering. Gagak tidak bisa datang lagi membawa roti dan daging. Dia harus pergi, tapi Tuhan baik. Tuhan datang kepada Elia, pergi ke sebuah tempat namanya di Sarfat, di Sidon. Di situ akan ada seorang janda yang memeliharanya. Bapak Ibu, perhatikan apa yang Elia lakukan. Ketika ketemu seorang janda ini, dia berkata, Bu, aku haus, beri aku minum. Sesuatu yang begitu berharga minum saat itu karena kekeringan. Kita bersyukur tinggal di negara yang tidak pernah kering. Kita punya 2 musim, musim penghujan dan musim kemarau. Di tengah musim kemarau pun air masih kita bisa dapati begitu. Tapi saat itu air begitu menjadi barang yang berharga. Tapi apa yang dilakukan oleh janda ini ketika mendengar apa yang Elia katakan, ambilkan aku air. Hebatnya si janda ini, barang yang begitu berharga yang dia miliki. Mungkin saat itu emas, apa yang dia punya itu tidak seberharga air yang dia punya. Tapi karena hamba Tuhan yang perintahkan, firman Tuhan yang katakan, maka janda ini Bapak Ibu, dia dengan setia memberikan minuman kepada Elia. Yang kedua, bukan hanya berhenti itu, ketika Elia sudah meminumnya, maka Elia berkata lagi, adakah roti yang bisa aku makan? Ternyata ini Elia begitu kelaparan. Setelah minum, dia kelaparan Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Hebatnya si janda ini berkata, Tuhan, aku tinggal punya segenggam Bapak Ibu, segenggam tangan tepung yang aku mau buat, yang aku mau masak. Setelah aku makan, tepung ini habis, lalu aku dan anakku akan mati. Jadi itu merupakan makanan terakhir. Tapi Elia perintahkan, sisihkan sedikit bagiku. Ketika engkau percaya dan lakukan, maka tepung yang engkau akan masak itu tidak akan pernah habis. Hebatnya lagi Bapak Ibu, si janda ini nurut. Setelah minumnya diminta, di tengah-tengah kekurangannya, yang kedua apa Bapak Ibu yang dia minta? Makanannya diminta. Yang kedua Bapak Ibu, menjadi berkat di tengah kesulitan. Saya pelajari di sini. Mari hari-hari ini kita belajar taat kepada firman Tuhan. Di Amsal dikatakan, celakalah orang yang meremehkan firman Tuhan. Yang kedua bisa menjadi berkat Bapak Ibu. Mari kita mau belajar dengar-dengaran akan apa yang Tuhan katakan. Ketika saudara mendengar firman Tuhan, mari kita belajar mengerti apa yang Tuhan mau.
Dan kata kedua yang penting adalah taat. Perlu Bapak Ibu dalam kesulitan ini kita butuh namanya tuntunan Tuhan. Kita butuh namanya didikan Tuhan. Kita butuh namanya arahan Tuhan. Sampai kita punya sikap dan mental sama seperti Musa. Bila engkau tidak besertaku ya Tuhan, aku tidak mau melangkah. Bila engkau tidak bersamaku ya Tuhan, aku tidak mau berjalan. Begitu taat Musa dan orang Israel ketika di depan mereka ada tiang awan ketika siang. Dan ketika tiang awan ini berjalan Bapak Ibu, mereka ikut jalan. Kalau tiang awan ini berhenti, mereka berhenti. Kalau tiang awan ini tidak kelihatan, ya mereka nggak pergi kemana-mana. Kalau malam ada tiang api, tiang awan yang sepacam Bapak Ibu tanda di langit, mereka pergi. Ketika tanda itu jalan, mereka jalan. Yang kedua Bapak Ibu, di tengah-tengah kesulitan ini kita butuh hikmat Tuhan. Menjadi berkat Bapak Ibu dengan dengaran apa yang Tuhan katakan. Di tengah-tengah kesulitan seperti ini, orang senantiasa muncul orang yang bisa bertahan dan bisa jadi berkat bagi yang lain. Kita butuh ide-ide kreatif Bapak Ibu. Kita butuh hikmat dari Tuhan untuk bisa mengatasi persoalan yang sedang kita hadapi bersama-sama. Kesulitan ekonomi pasti akan segera Bapak Ibu akan kita alami bersama. Kita sama seperti Elia yang anak Tuhan, yang di situ dia perintahkan hujan berhenti, tapi juga ngalami. Jangan berpikir COVID ini Bapak Ibu kita tidak mendapat dampaknya. Tentu saja karena kita bersama-sama sebagai warga negara tentunya mendapat dampak juga. Tapi perlu kita ingat bahwa di tengah-tengah kesulitan ini jadi berkat dengar-dengaran apa yang Tuhan katakan, dengar-dengaran apa yang Tuhan perintahkan. Bapak Ibu, coba ambil hikmat, coba berdoa, coba tanya sama Tuhan, Tuhan saya ini harus kerja apa, saya harus usaha apa, coba tanya, pasti Tuhan akan memberikan tuntunan. Mari kita belajar di tengah-tengah kesulitan ini mendengar apa yang Tuhan katakan. Yang ketiga, apa yang Tuhan akan ajar buat kita hari-hari ini, yaitu di tengah kesulitan kita jadi berkat. Mari kita akan memberi di tengah kesukaran. Kalau kita belajar dari janda ini Bapak Ibu, di tengah-tengah kesukaran, tidak peduli berapa yang dia miliki, tapi dia punya kemauan untuk menyisihkan, memberi buat Tuhan, memberi, berbagi bagi sesamanya, berbagi bagi orang yang membutuhkan. Elia saat itu di posisi orang yang membutuhkan air dan makanan, janda ini berbagi. Mari lihat Alkitab bersama dengan saya, 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 6. 2 Korintus 8 ayat 1 dan 2. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kesukaran. Dikatakan jemaat di Makedonia adalah bukan jemaat yang kaya, bukan jemaat yang melimpah. Dikatakan di ayat 2, sekali lagi dicobai dengan berat dan berbagai penderitaan, sama seperti yang kita alami hari-hari ini. Sukacita mereka meluap. Bapak Ibu, berkat yang pertama supaya Bapak Ibu jadi berkat di tengah kesukaran ini, mari kita senantiasa menjadi jemaat yang sukacita. Bapak Ibu, sukacita itu bukan bergantung uang yang kita miliki. Sukacita bukan bergantung fasilitas yang kita punya. Bapak Ibu, saya temukan orang-orang yang sederhana tapi hidup mereka sukacita. Kenapa? Karena sukacita itu di dalam hati, bukan bergantung apa yang di luar. Bisakah kita bersyukur di tengah-tengah kesukaran ini, kita bisa mengangkat tangan dan berkata, Tuhan, terima kasih buat kebaikan.
Mungkin beberapa hari menu makanan kita sama. Bisakah kita berkata, terima kasih Tuhan, aku bersyukur hari ini. Sukacita, dikatakan firman Tuhan, sukacita di dalam Tuhan itu adalah kekuatanku. Sukacita dari Tuhan itu yang menyebabkan kita, Bapak Ibu, bisa di hati ini mengalami damai sejahtera. Firman Tuhan berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Damai sejahtera yang bukan sumbernya dari lain, tapi damai sejahtera yang sumbernya dari Tuhan. Bapak Ibu, kalau mengejar yang sumber damai sejahtera selain dari Kristus, kita pasti akan kekurangan. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, akulah air hidup. Barang siapa minum air aku yang aku punya, engkau tidak akan haus lagi dan engkau mengalami kepuasan. Di tengah-tengah kesulitan, bisakah kita sukacita? Pilihan ada di tangan kita. Maukah mulutmu itu bersungut-sungut? Maukah mulutmu itu, Bapak Ibu, tidak bersyukur ke Tuhan? Pilihan di tangan kita, atau kita pilih mulut kita penuh dengan sukacita. Yang kedua, jemaat Makedonia ditulis di sini, meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini sungguh kontradiksi, keadaan mereka miskin tapi mereka murah hati. Biasanya orang mengaitkan antara suka memberi dengan apa yang dia punya. Sekali lagi, biasanya orang mengaitkan dengan apa yang kita punya dengan memberi, korelasinya. Tapi ditemukan jemaat di sini, mereka sangat miskin tapi mereka murah hati. Sampai di ayat berikutnya dikatakan, jemaat Makedonia ini mendesak rasul-rasul. Di tengah mereka kesulitan, di tengah mereka miskin, tapi mereka minta, libatkan aku di dalam melayani Tuhan. Ternyata dari sini kita tahu memberi, kita tahu Bapak Ibu saling tolong menolong, kita tahu hidup dalam kemurahan itu tidak ada hubungannya dengan uang yang kita punya. Justru di dalam keadaan sukar, jemaat Makedonia memberi. Tuhan Yesus pernah memberikan ilustrasi, ada janda yang punya 2 peser, dia kasih ke persembahan. Bapak Ibu, Tuhan berkata ini persembahan yang besar. Kenapa? Karena dia beri di seluruh yang dia punya. Kemurahan bukan berbicara seberapa uang yang kita punya, fasilitas, deposito, uang yang kita miliki, tapi kemurahan itu berbicara sikap hati. Banyak orang yang duitnya melimpah, banyak orang yang masih punya tabungan, tapi tidak bisa memberi. Tapi jemaat Makedonia, ketika mereka kekurangan, justru mereka melatih dirinya untuk memberi. Di tengah kesulitan mau jadi berkat, latih diri kita memberi. Mari, kalau ada lihat jemaat yang tidak bisa makan, datengin, beri. Walaupun kita juga kekurangan, tapi belajar memberi. Ketika kita lakukan seperti janda ini, di tengah kesulitan, ada orang minta air, ada orang minta makan, dia setia memberi. Firman Tuhan berkata, apa yang kamu tabur itu kamu tuai. Di tengah kesulitan, apa yang pengen saudara tuai, taburlah sekarang. Saya percaya 3 hal ini menguatkan kita pagi ini. Yang pertama, mari kita jadi pendoa buat bangsa dan orang lain. Jadi diberkat di tengah kesulitan, mari kita dengar-dengaran apa yang akan Tuhan katakan. Yang ketiga, mari kita di tengah kesukaran kita belajar memberi bagi siapapun, bagi yang lain. Waktunya kita melatih iman kita. Kita adalah jemaat yang penuh dengan kemurahan. Seberapa yang kita punya, kita berikan, kita salurkan ke yang lain. Mari tundukkan kepala, kita mau datang sama Tuhan. Kami bersyukur Firman-Mu menguatkan kami di tengah kesulitan. Biar kami menjadi pendoa di tengah kesulitan. Biar kami dengar-dengaran akan apa yang Tuhan katakan di tengah-tengah kesulitan. Biar kami seperti jemaat Makedonia yang belajar memberi dan sukacita seluruh hidupnya. Walaupun di hadapan mereka berbagai-bagai cobaan, tapi mereka dikatakan di Alkitab jemaat yang penuh dengan kemurahan. Ajari itu terjadi biar buat jemaat di tempat ini, buat kami GPI, keluarga besar GPI, berkat bagi bangsa.
Kiranya Tuhan pagi ini Engkau menguatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan bersama-sama amin. Ya, salam Bapak Ibu, kita akan melakukan perjamuan kudus. Saat pagi ini saya minta Bapak Ibu bisa bangkit berdiri bersama-sama. Ya, ada dua hal Bapak Ibu perjamuan suci tidak boleh kita lakukan. Yang pertama yaitu masih ada dosa di hidup kita. Di 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, bila kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari pagi ini sebelum kita terima perjamuan kudus, kita mau mengaku dosa kita. Mungkin ada hati, pikiran, perasaan, dan perbuatan kita yang belum kita akui di hadapan Tuhan, yang kita berdosa di hadapannya. Mari kita tundukkan kepala. Setiap orang mari koreksi diri kita masing-masing. Kita minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami. Yang kedua Bapak Ibu, perjamuan suci tidak boleh dilakukan ketika kita tidak percaya akan kuasa perjamuan suci. Banyak orang yang menganggap bahwa perjamuan suci merupakan rutinitas. Tapi saya percaya hari ini Bapak Ibu semua yang ada, saat ini kita percaya bahwa perjamuan kudus yang kita lakukan pagi ini ada kuasa tubuh dan darah Kristus. Bukankah Bapak Ibu percaya bahwa perjamuan kudus hari ini adalah persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus dan punya kuasa untuk menyembuhkan sakit kita, punya kuasa untuk membebaskan segala belenggu atas hidup kita. Bapak Ibu percaya bahwa kuasa perjamuan kudus masih tetap ada sampai hari ini? Mari kita mau bersama-sama datang sama Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Sekali lagi bersyukur, bersyukur, bersyukur. Mari kita naikkan ucapan syukur Bapak Ibu, karena kebaikan dan kasih Tuhan. 2000 tahun yang lalu lebih ada seorang yang mengasihi kita, yaitu namanya Yesus. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Sembah kau Tuhan selama hidupku, selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Sekali lagi, selama hidupku, selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Mari kita angkat tubuh Kristus di atas kepala kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bukankah ini adalah tubuh Kristus yang kepadanya kita percaya dan diselamatkan? Mari kita makan bersama-sama dalam. Mari kita angkat darah Kristus di atas kepala kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, bukankah ini adalah darah Kristus yang kepadanya kita percaya dan diselamatkan? Mari kita minum bersama-sama dalam nama. Mari angkat kedua tanganmu, naikkan ucapan syukur pada Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Ku bersyukur Tuhan, Kau mengasihi kami ya Tuhan. Mari angkat hatimu, naikkan ucapan syukur. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, baik engkau yang di gereja maupun engkau yang di rumah-rumah, mari naikkan ucapan syukur atas penyertaan dan pertolongan Tuhan hari-hari ini. Ya Rabbal ya Karabbal. Kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya. Sikia barabada Karabbal. Ya Karabbal sikira balabada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Hambamu berdoa melalui kuasa perjamuan kudus. Mereka yang sakit disembuhkan Tuhan. Mereka yang kekurangan diberkati berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Mereka yang kehilangan pengharapan, Tuhan beri pengharapan yang baru. Kami percaya kuasa perjamuan kudus membebaskan, menyembuhkan, memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan bersama-sama amin. Terima kasih. Silakan. Ya, Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman dari gereja. Yang pertama, untuk minggu ini Bapak Ibu akan dilayani oleh saya dan istri dan juga para pelayan yang sudah ditunjuk untuk Bapak Ibu menerima perjamuan kudus di rumah masing-masing. Bapak Ibu akan dilayani selama seminggu ini, dari mulai hari Minggu sampai dengan hari Sabtu. Bapak Ibu akan terima perjamuan, Bapak Ibu tunggu di rumah. Bapak Ibu akan dilayani, akan ada jemaat, akan ada pelayan yang akan mengunjungi Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu, sampai hari ini kita masih ibadah online. Bapak Ibu tetap setia. Kita percaya suatu saat kita bisa kumpul dan ibadah di gereja masing-masing. Bapak Ibu, saya percaya tangan Tuhan yang kuat akan menolong kita. Saya kira itu Bapak Ibu. Di gereja masih ada doa pagi, Bapak Ibu bisa hadir walaupun jumlah terbatas, tapi saya percaya ini memberkati kita. Untuk pengumuman yang lain akan disampaikan lewat WA atau lewat langsung kepada jemaat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Seperti
Mari Bapak Ibu, kita mau akhiri ibadah kita di paten sini. Mari kita akhiri ibadah kita pagi ini. Kita mau datang sama Tuhan sekali lagi. Mari saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Oh, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya bukan si Engkau Tuhan tiada janji seperti yang ada padaku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, oh, dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan meliputi aku, daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku, daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, memberkati hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu. Apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Kau yang sekarang di rumah yang sedang sakit, percayalah Tuhan sedang sembuhkan engkau. Kau yang kekurangan diberkati berlimpah-limpah. Asal baik-baik kau mendengar firman Tuhan dan melakukannya dengan setia, Tuhan pasti berkati engkau. Dalam nama Yesus kami akhiri ibadah kami pagi ini. Yang percaya katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.